Oh ya, buat Bapak Ibu yang melihat, menonton gitu ya, menyaksikan morning meeting pagi hari ini di online, selamat datang juga gitu ya. Ini kalau di kantor ada 1.000 orang loh, gitu ya. Oke, kita langsung ya Bapak Ibu ya. Kita akan belajar, temanya pagi hari ini adalah menjadi leader yang mandiri. Nah, yang berbicara dan men-sharingkan langsung adalah seorang wanita, Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar nih dari seorang leader wanita. Latar belakang beliau seorang profesional networker, sudah belasan tahun, bahkan kayaknya puluhan tahun gitu ya. Dan beliau secara mandiri membangun Kowe ini di Medan. Padahal relatif tim leader beliau itu tinggalnya jauh, bukan di Medan, tapi di luar kota gitu ya, di Jakarta, di Magelang, di Yogyakarta. Tapi beliau membuktikan beliau bisa membangun bisnis yang besar sekali, dan sekarang beliau menjadi seorang health manager. Mari kita langsung sambut saja health manager Ibu Novelia Lam. Halo. Kita ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu tebak-tebakan Bu Novel umur berapa? 35 gitu. Ada yang 17 dikasih nanti 50.000 sama Bu Novel. 30 ya gitu. Bu Novel berapa usianya? 42. Kepala 4 ya. Kepala 4 udah. Oke, saya kepala berapa? Saya kepala 5 kayaknya. Enggak. Baik, Bu Novel, apa kabar Bu Novel? Baik, Pak Ari. Oke. Bu Novel, ini kita wawancara Bu Novel ya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Bu Novel, cerita sedikit dong waktu awal Bu Novel dikenalkan Kowe itu seperti apa, kondisi Ibu waktu itu gitu ya, latar belakang Ibu apa, lalu apa yang membuat Ibu tertarik menjalankan Kowe? Silakan. Oke. Sebelumnya ya, selamat pagi semuanya. Selamat Ya, pagi ya, salam kenal ya, saya Novelia dari Medan. Horas. Oke, jadi tak kenal maka tak cuan kalau di sini. Dulu kan kita tak kenal maka tak sayang ya. Di sini kita tak kenal maka tak cuan. Oke, jadi aku seorang professional networker sampai sekarang masih di satu perusahaan MLM dan lebih dari 15 tahun di sana di satu perusahaan. Waktu saya ketemu Kowe itu sebenarnya tahun lalu. Ya, jadi bukan, menurut aku ini adalah memang udah jodohnya ya. Aku ketemu Kowe. Jadi aku 3 tahun terakhir itu aku mengalami hal yang mungkin secara spiritual kali ya. Aku merasa aku udah nggak ada sesuatu yang nggak nyaman. Tapi aku nggak tahu apa itu. Dan memang income aku utama tuh di sana. Jadi tahun lalu aku merasa bahwa kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya aku merasa aku butuh lingkungan baru. Tapi aku nggak mau MLM. Aku udah pegang satu branding, aku nggak mau lagi MLM lain. Nggak mau asuransi gitu ya. Aku sering di prospek orang asuransi, aku nggak mau asuransi gitu ya. Tapi aku yang lain deh gitu loh. Aku berdoa, kasih aku sesuatu yang bukan MLM, bukan asuransi, tapi aku mau bisa ekstra cuan, pengen punya lingkungan yang berbeda. Ya, jadi doa itu datang cepat banget. Ya, aku ketemu Kowe itu jadi tim aku tuh di prospek misalnya. Terus tim aku dibilangin, dia bilang tuh waktu itu ada perusahaan baru, dia bilang, apa? Air, Kowe, aku bingung karena aku tahu Kowe itu udah lama. 5 tahun lalu aku sudah di prospek orang teman anaknya dengan anakku tuh sama-sama satu preschool. Jadi sekarang dia juga HM ya. Dia juga HM di Medan. Tapi waktu 5 tahun lalu dia ngomong ke aku tuh gak ngomong soal bisnis, hanya berusaha menjual produk. 5 tahun lalu tuh adalah pandemik. Ya, jadi walaupun waktu itu keadaan finansial aku oke-oke aja sih, waktu itu happy-happy aja ya, income sama pendapatan, pengeluaran masih di bawah, jadi aku santai-santai aja. Tapi sekali beli harus 17 juta. Waktu itu nggak ada istilah yang layanan kontrak ratusan ribu tuh nggak ada. Jadi aku merasa, wah ini pandemi, nanti dulu deh. Ya, tidak ditawarkan bisnis sama sekali. Dan aku tahu Kowe di luar negeri itu udah, karena aku dulu sering masuk Kuala Lumpur, Medan ya. Malaysia Medan tuh dekat ya. Iya. Dan aku memang dulu tuh sering ya, setiap bulan aku pasti bolak-balik. Aku tahu Kowe di airport Kowe ya, banyak ke Kowe.
Nah pada saat dia temanku ini, tim aku tuh dia ngomong, aku di prospek, kok kowe ada prospek? Aku bingung, kok kowe ada bisnis? Oke. Di pikiranku tuh kowe seperti Samsung, Elektronik, LG gitu Kita ya. sebut merek nih ya, nggak apa-apa ya. Ya maksudnya di pikiranku ya mereka tuh distributor buka di Indonesia, ya wes suruh orang jual karyawan gitu kan. Oke. Kok ada bisnisnya, menarik kan? Aku pengen tahu. Nah temanku masih nggak ngerti kan. I see. Terus namanya orang MLM, ya. Oke. Dah ketemukan aku dengan temanmu, aku pengen tahu sekalian subsidi silang aku prospek balik. Normal toh? Ya udah. Yuk janjian. Akhirnya janjian. Ketemulah dengan temannya dia. Waktu ngobrol, aku nanya ibu ini. Ibu itu sales. Bukan. Aku mitra. Apa arti mitra? Mitra. Aku mitra dengan kowe. Nggak ngerti aku mitra itu apa gitu kan. Baru, oke bu, bisnisnya seperti apa? Ya kita to the point aja ya, aku juga pejuang cuan soalnya. Ya, terus ngomong, aku terkejut. Ya, waktu itu cuma ngomong satuan ya, nggak ngomong paket. Oke. 260.000 Neo Plus 6 tahun dan tahun lalu tuh 6 tahun. Teman aku beli, aku dapat 1.290.000. Hah? Aku sebelum di dunia MLM, aku tuh dulu event organizer. Papaku pedagang. Dari kecil udah lihat bapakku dagang. Yes. Yang terbiasa dengan modal invest seratusan sampai miliaran untuk dapat bulanan puluhan juta, nggak sampai 100 juta per bulan gitu ya. Oke. Udah terbiasa dengan bisnis begitu. Terus ini ngomong orang bayar 260, aku dapat 1.260. Nggak tahan lagi 2 set, bukannya kali 2. Kok progresif? 3 set aku makin melek. Apa ini gitu loh. 7 set 17 juta. Kecil ini bagi aku ya. Maaf ya, bukan sombong. Congkak aja. Oke. Aku karena di bisnis aku, di MLM aku bisa jual satu program 10-an juta. Dan aku bisa closing lebih dari 5 orang per bulan. Ini 260.000 per bulan. Maaf kata sekarang ini di Medan ya, aku nggak ngomong Jakarta, Medan ya, bawa anak pergi makan aja 300-400 leong. Ini 260 gitu, aku ini mah cuma geli-geli gitu ya. Terus aku sampai di sana 7-17 juta. Nah, otak bisnis jalan. Oke. Program MLM aku tuh 10 juta satu program. Ini 17 juta 7 ya. Subsidi silang. Oke. Orang nggak bisa beli produkku di sana, ku prospek di sini, kowe 17 juta beli produkku, kiri kanan dapat. Asik. Gitu ya, otak jalan gitu ya. Terus aku pikir menarik. Nah biasanya orang mau prospek aku pun nggak bisa masuk. Mau dia sehebat aku kayak apapun belum tentu masuk. Tapi kowe ini lucunya bisa menarik hati aku gitu ya. Itu aku belum tahu. Yang paket itu dapat seperti itu aku belum tahu. Aku hanya tahu satuan. Paket combo nggak tahu ya? Belum. Karena sponsor aku nggak mudeng gitu, nggak terlalu pintar. Dia taunya satu-satu gitu kan. Oke, jadi aku oke. Boleh bu. Aku referensi dulu ya bu ya. Namanya juga leader toh. Jangan langsung iya toh. Ya tapi jual mahal dulu gitu ya. Tapi udah di dalam hati. Oke nih, aku pertimbangkan gitu ya. Jadi pulang aku berpikir gila loh 7. Ini satu sebentar aja nih. Tapi aku ngomong kan aku orang bisnis ya. Ngomongnya bisnis, aku nggak suruh aku ngomong pakai galon ganti ke sini, aku susah gitu loh. Memang di rumah pakai galon. Iya. Jadi aku merasa udah ini kayak kalau ngomong bisnis bisa nih. Aku mikir udah mau, tapi aku pending karena banyak kesibukan. Ya, belum. Dan belum tentuin mau yang mana. Ya, mau yang water purify yang mana. Akhirnya seminggu kemudian sponsor ini, orang ini private aku gitu. Gimana Bu Novel gitu loh. Udah tentuin yang mana. Akhirnya oke boleh Bu. Ibu boleh datang ke rumah? Ini dari rumah sekaligus aku bilang oke aku beli. Aku belilah yang Villan 2. Oke, Villan 2 dan buat mitra. Terus aku nggak ngerti kenapa mau selfie lagi ya. Mitra selfie apa nih gitu ya. Nggak ngerti nih prosedurnya kan. Ya udah, terus jadi mitra jalan langsung enggak. Karena mikir masih sibuk gitu. Udah mau cut off. Aku ingat tanggal 26 kalau nggak salah. 4 hari terakhir aku mikir
apa aku start bulan depan ya coba-coba gitu kan. Oke. Pengen, tapi niatnya belum full ya. Hmm. 4 hari terakhir sebelum cut off di bulan itu juga, aku coba main, oke, 4 hari ini aku coba dah. Lagian cut off-nya 4 hari lagi, aku tes aja. Dari pagi telepon sampai malam, siapa teringat telepon, telepon. Aku closing sekitar 9 unit ya. 4 hari ya. 4 hari ya, 9 unit. Ada Saturday 2 ID dong. Satu terpental bulan depan. Karena VLAN-nya kosong katanya. Satu lagi dia gagal pasang. Oke. Jadinya 2 ID tergabung nggak 17 juta. Jadi kan 2 ID ya, dapat 16 juta. Aku mikir, wah ini aku hitung-hitung nih. Kira-kira komisiku udah berapa? Kayaknya lebih dari 15 juta. Boleh ya, 4 hari kerja loh. Udah ya, mikirnya gitu ya. 4 hari kerja, aku nggak ketemu orang. Aku hanya by phone. Ya, cara aku simple. Ya, mau tahu caranya? Seorang pemula, gak ngerti, gak ada bimbingan. Sponsor aku juga orang baru, sebulan join. Aku juga barusan join sebulan depannya. Ya. Wih bro, ada Kang Tau, orang Medan dan Kang Tau, peluang. Apa nih? Bukan MLM, bukan asuransi. Cuannya gede kok. Gitu ya. Aku nggak cuma bilang, ini kalau kita pedagang, kita bisnis, ini cuma 200.000 modalnya, bisa dapat 17 juta loh. Hanya 7 orang. Wah ini keren banget. Lu bisa nggak sekarang aku telepon? Aku pakai voice note. Bisa telepon. Gini, secara brand mungkin lu pernah dengar. Tapi secara mitra, lu pasti nggak tahu. Karena gua aja nggak tahu, gua bilang kan. Pengalaman pribadi ceritain ya Bu ya. Aku aja nggak tahu bahwa ini ada partnernya gitu loh, partnershipnya. Oh apa? Kowe. Aku tunggu. Ada yang bilang oh, ada yang bilang nggak tahu. Whatever dia mau ngomong apapun, aku nggak pusing. Aku coba bilang, lu harus dengar dulu dari aku. Aku pernah dengar orang lain, itu orang lain, lu harus dengar dari aku. The power of emak-emak ya. Silakan Bu. Aku bukan the power of emak-emak, aku cuma mikir, gitu besar peluangnya, kok gak ada yang prospek aku? Gak ada yang cari aku. Antara ini orang-orang Medan gak mudeng, atau nih kowe yang bermasalah gitu loh. Kan cuma dua. Di aku melihatnya positif banget kan. Yes. Aku coba berarti udah 4 hari kerja, aku positif banget. Aku mulai survei di lapangan, orang-orang yang pakai udah beli kowe. Kamu tahu bisnisnya? Enggak. Oh, lu tahu bisnisnya? Enggak. 5 orang aku tanya nggak tahu bisnis. Kowe bisa dilakukan. Asik. Pemilihannya simpel aja. Ini masih padang hijau, masih Dubai sebelum jadi gedung tinggi gitu. Asik. Terus aku cek gitu ya, aku cek sama HM senior gitu ya. Kan omsetnya berapa? Ya, udah berapa banyak? Terus dia kasih aku tahu ya, Medan tuh SM ada 1, totalnya berapa? Hah? Berapa tahun mereka? 2020 sampai sekarang udah 4 tahun. Omset mereka cuma 200-an SM. Loh, ini mah gampang gitu loh. Karena aku aja 1 orang bisa 7 gitu loh. Ya. Aku mikir kalau tim aku berkembang, wah 10 orang seperti aku 70, 20 orang 140, 30 orang 210 melebihi SM. Wah, ini gede gitu loh. Asik. Terus aku mikir begitu, aku mulai ngegas. Setiap orang ku ngomong, ku pede aja. Lu pasti nggak tahu mitranya, lu pasti nggak tahu partnershipnya. Lu dengar dulu dari aku. Aku begitu. Modal pede doang. Yes. Aku udah pernah tahu, tapi lu tahu versinya bukan dari Novelia. Asik. Dengar dulu aku. Mantap. Kita tepuk tangan buat Bu Novel ya, Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu saya mau tanya. Orang seperti Bu Novel di luaran banyak nggak? Banyak. Udah tahu kowe tapi belum tahu peluang usahanya. Gitu ya. Tinggal siapa yang menemukannya. Beruntung Bu Novel ada di tim saya. Iya kan? Gitu ya. Nah. Aku juga beruntung di first team sih. Oke, Bu Novel. Tadi kan Bu Novel cerita, di bulan pertama itu cuma kerja 4 hari. Kerja 4 hari, closing berapa unit Bu? Total 9, 1 total terpental, 9. 1 gagal. Berarti 7 unit. Berarti komisi bulan pertama Ibu 16 juta. Betul ya? Bulan kedua berapa? 18. Wih, bulan ketiga? 41. Mantap nggak tuh Ibu? 41. Berarti total 3 bulan dapat berapa Bu? 75. 75 juta.
4-1 ya. Jadi gini, aku bulan kedua mulai tahu ada combo. Mudeng ya. Awalnya nggak tahu ya Bu ya? Awalnya sponsor aku juga nggak pinter ngomong combo toh. Iya. Dia nggak tekankan kan apa yang kita menjual kan sesuatu yang kita tekankan. Gak usah ngomong banyak hal, cuma ngomong itu aja. Dan dia tekankan cuma satu, aku beli satu lah. Udah ya. Nah pada saat bulan kedua, nah waktu itu, nah karena sponsor aku tuh istilahnya dari secara umur dia kan lebih senior tuh. Nah jadi kadang minta approval, dia bisa bacanya sore. Aku nggak salahkan dia kan, mungkin dia juga sibuk di lapangan ya, orang aktif gitu loh. Nah jadi aku minta izin, boleh nggak aku kontak HM senior gitu loh. Asik. Aku nggak tahu HM senior siapa gitu kan. Dan aku nggak ngerti istilah-istilah di sini, masih adaptasi nih gitu ya. Oke. Jadi oh boleh aku nggak masalah, dia bilang. Dikasih kontak, aku kontak HM senior. Oh dengan PD-nya aku, Pak Benny, saya Novelia, pede banget gitu. HM Center siapa namanya tadi Bu? Benny Wahyu Pusaka. Oh Pak Benny Wahyu Pusaka. Jadi aku telepon, aku perkenalan diri, aku Novelia dari Medan, timnya Bu Maharani, bla 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 gitu. Aku ngomong, aku pengen tahu perspektif kowe dari kacamatanya HM. Pede banget ya, macam sok udah bisa gitu HM gitu ya. Tapi aku cuma pengen tahu secara garis besar. Karena kalau aku lebih yakin, aku lebih ngegas, betul nggak? Yes. Nah, jadi pada saat itu Pak Benny sempat ngomong tentang paket di bulan kedua gitu loh. Oh, komisinya berapa? Waktu itu kalau nggak salah 4 juta ya? 4 juta 4 juta ya? Iya. Hah? 4 juta? Kok aku, wah, pikirnya langsung ting-ting, percepatan. Udah ya, wah cuan gitu ya. 4 juta, maksimal cuma 5. 20, wih. Oh gitu kan, pede dong. Belum gitu. satuan Bu ya? Belum satuan kan? Aku mikir, kalau tim aku kalau tim aku mau, aku harus duluan. Yes. Aku selalu orang gitu. Aku mau drive sesuatu, aku dulu. Yes. Mau kebentur di dinding, apapun itu, aku rasain dulu. Oke. Baru aku tahu feelingnya. Yes. Feelingnya ini yang aku sampaikan ke tim, bukan teorinya. Teori banyak orang punya teori gitu ya. Jadi, kok aku belum bisa closing paket ya? Aku coba. Bulan ketiga, dari awal udah cut off, aku udah main coba combo. Awalnya pakai teknik upsell, teknik cara McDonald. Kita kalau McDonald gimana? Kita pakai ini ya, Bu, minumannya mau upsell, mau lebih besar gitu. Tambah kentangnya Bu. Ah iya, aku pakai teknik itu. Waktu itu ya masih belum pinter banget ya, masih cupu-cupu lah gitu ya. Jadi orang beli satu, Cik, lu tambah lagi, cuma lebih kurang 100.000, lu dapat air purifier. Wah, menguntungkan loh orang Medan. Menguntungkan loh, Cik. Aku sudah ada ruang tamu, dapur. Coba, cuma tambah 100.000 nggak sampai mana, Cik. Menguntungkan. Boleh. Oke. Satu combo. Wush, satu dapat. Oke. Feeling mulai ada. Tapi belum bisa ngegas banget ya. Tes lagi yang kedua. Tes lagi ketiga. Dari 6 prospek, 5 closing. Wah. Happy nggak? Wah, PD-nya langsung naik level ya. Aku ngomong ke tim aku. Waktu itu tim aku masih belum gede ya. Wih, aku udah tahu feelingnya nih. Pakai cara upsell. Shook hand gitu lah. Pasti bisa tes gitu kan. Waktu itu masih gitu ya. Oke. Terus akulah yang jadi pentolan dulu di tim aku. Aku 5 combo. Terus aku bilang Pak Benny. Waktu itu ada apa namanya yang total ada ekstra 10 juta gitu. Oh iya. Namanya kayak golden table gitu. Aku nampak ini ya, aku mau strike semua. Aku mau 7, aku mau paket, aku mau strike golden table, aku mau semua gitu loh. Gimana caranya ya? Aku pikir kelebihan aku adalah aku bisa cerita kowe, aku masih part time, tapi aku bisa dapat income gede. Yes. Jadi di 3 bulan pertama aku memang gencar untuk bangun portfolio aku. Aku dari bidang networking. Kalau hari ini aku di kowe, orang tahu Novel di kowe, ngapain dia gitu kan. Kalau hari aku cuma 2 juta, 4 juta, aku memang diketawain, digelinding-gelinding. Aku harus bangun portfolio 3 bulan ini buat orang enggak. Ya, minimal nggak bisa ngomong jelek tentang diriku. Asik. Ya, Pride ya Bu ya. Pride ya. Karena bukan kita sombong tapi congkak aja. Ya intinya kita harus bangun itu ya. Yes. Dan tim kita butuh kita. Yeah. Tim kita butuh profil kita. Yeah. Kita berani ngomong, kita nggak make it. Kita mau gimana drive tim. Aku terbiasa punya tim. Ke tim itu tidak akan menjadi contoh kalau kita nggak jadi contoh baik.
Aku bulan ketiga, aku full house gitu ya. Full house 7 check cross. Wow 5 check cross. Ini golden table aku dapat check cross. Aduh, rupanya golden table harus begini ya. Aduh, kok tahu kan aku bisa set lebih ini. Udah nggak apa-apa, terima dulu, terima gitu ya. Terima komisi 41 juta. Feelingnya gitu ya. Oh enggak. Aku single parent, Pak. Nah, pejuang cuan. Jadi lakukan itu, aku mikir gini, amazingnya kowe adalah aku lakukan part time, aku belum full time, tapi aku bisa dapat 41 juta, itu wah, untuk orang lain tuh gila loh gitu loh. Modalnya cuman aku pakai Villain. Villain 2 ya, Pak. Aku pikir gila loh. Ya, itu membuat aku sudah cukup membara untuk ngomong ke orang. Yes. Nah, mulailah di situ aku ya pada waktu itu aku mulai qualifying ya. Jadi udah qualifying HM gitu, mulai terjadilah tim mulai ada gitu ya. Prospek sesama orang MLM yang sama bidang gitu. Agak takut juga masih bermain cantik gitu loh. Ya waktu itu masih gak berani. Selalu postingnya MLM aku, gak berani posting kowe. Tapi income dari kowe gede-gede gitu loh. Ini gak sih? Merasa bersalah juga sama kowe. HM seniorku Pak Kris, Bu, aku menunggu ibu posting story-nya kowe. Sabar Pak, sabar. Dia bilang sabar Pak, ada waktunya nanti ya. Gue bilang, kita masih bermain cantik, disuruh langsung bermain begini, jangan Pak. Gawat ya, Bu ya. Gawat nantinya, nama aku masih di sana gitu loh ya, masih ada fotonya gitu kan. Saya pernah ke kantornya masih ada foto ibu ya. Oke, sebelum sana Bu. Oke, nah berarti gini Bu Novel. Bu Novel kan tadi cerita gitu ya, relatif ibu tuh banyak sekali cerita sama orang gitu ya. Pertanyaan pasti banyak orang. Ditolaknya banyak nggak Bu? Nggak terlalu ya. Jadi tips buat yang para banyak ditolak apa Bu? Aku nggak jarang ngomong pelanggan ya. Aku jualnya semua konsep bisnisnya. Aku jarang ngomong pelanggan. Gini, produk aku ikut, awalnya aku mau di kowe. Kan ada ini aku bingung juga ya. Ikut produk ini hari pertama aku mumet. Aduh. Gini. Bu, itu ada tim Emma loh, nanti salah. Ada. Maaf, ini masalah di diriku. Di diriku. Bukan di tim Emma ya. Tim Emma sih udah bagus. Iya, bagus. Iya, betul. Karena kan banyak toh. Kita juga orang baru toh. Iya. Aku terbiasa ngomong bisnis gitu. Kalau orang ngomong produk, aku lihat brosur. Oh, yang ini Bu. Gitu. Waktu itu masih gitu ya, masih belum pinter ya. Ya. Aku masih ingat sama Aki tuh, tim aku tuh kita sama-sama ikut kita ikut Ki gitu loh. Kalau nggak ngerti aku tanya kamu tanya aku gitu ya. Karena aku bukan orang yang sangat product oriented. Yes. Aku lebih ke business oriented. Ya bagi aku, apalagi sekarang teman-teman, banyak teman-teman pedagang bisnisnya udah banyak yang turun banyak. Iya. Ya. Terus kita dengar banyak PHK, banyak bisnis lagi gonjang-ganjing. Kita after COVID ini adalah masa resesi sampai tahun depan, kita harus bisa bertahan. Yes. Kalau hari ini aku menawarkan solusi ke teman aku merasa aku nggak bersalah malah memberi berkat. Iya. Kenapa aku harus takut? Yes. Aku straight to the point. Jadi bagi aku adalah aku ngomong ke teman aku, setelah aku ngomong, dia nggak bisa ketemu, aku by phone. Kenapa? Aku nggak mau habisin waktu. Biar dia tahu, minimal dia nggak beli, dia tahu Indomie seleraku. Aku branding diriku bahwa aku di kowe ya. Oke. Aku di kowe ya. Lu nggak mau apa-apa? Ingat, cari kowe, cari aku. Cari bisnis, cari aku. Aku udah labelkan diriku seperti itu. Betul. Yes. Terus teman bilang, gak apa-apa Nov, lu dulu deh. Oke bro, bulan depan gue cari lu lagi. Asik. Jadi ya, aku pede aja. Kenapa? Bagi aku nih, gila loh. Yes. Gak ada loh bisnis. IO aku dulu aku invest berapa? Bapak aku pedagang invest berapa? Buka bengkel bubut, beli mesin ratusan juta. Bukan satu mesin gitu ya. Itu cuannya berapa? Di sini cuma begini aja bisa cuan segede itu kan luar biasa ya. Aku mikir ini peluang yang seperti hidden gems. Ya ada seperti berlian yang tidak terlihat gitu loh. Yes. Apalagi kota Medan tuh kota yang orang suka cari cuan ya. Banyak orang demi cari cuan tuh aneh-aneh, entah bisnis apalah inilah, sampai lakukan hal-hal yang gak baik lah. Ini hal yang baik, perusahaan besar, cuannya gede, kita cuma tinggal melakukan dan ciptakan lingkungan yang positif. Orang pasti suka.
Yes. Aku yakin dengan hal itu. Yes. Nah makanya aku prospek aja terus. Aku nggak peduli dia nggak mau, aku jalan terus. Iya. Orang nanya, loh kamu nggak di MLM itu lagi? Tetap. Kan tetap harus branding. Selagi aku bermain cantik, aku tidak ganggu orang sana, kan tak orang apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Iya. Ini tepuk tangan buat Bro. Oke, Bapak Ibu, ada satu hal yang saya respect sekali dengan beliau, yaitu boleh dimunculin Pak Rian. Beliau ini dari zaman jadi HP Bapak Ibu, beliau sudah memimpin timnya. HP loh, bukan HM gitu ya. Sebentar ya, ada fotonya ya? Nggak nongol ya. Nah ini Bapak Ibu, HP. Ada lagi yang lain Pak? HP. Lagi Pak, ada lagi ya? HP. Gitu. Nah, saya mau tanya sama Bu Novel, apa yang membuat Bu Novel masih HP tapi sudah berani memimpin timnya? Nah ini kan temanya adalah menjadi leader yang mandiri. Karena banyak di antara orang menjalankan kowe itu pada saat HP itu tidak handle timnya. Ah ngapain saya handle timnya? Nggak dapat apa-apa kok gitu, ya kan? Nah sekarang apa yang membuat ibu masih zaman HP aja sudah melakukan hal-hal seperti ini? Mungkin mic-nya takut sama Belum dipencet ya. Oke. Jadi aku mungkin terima kasih juga ya kepada platform aku sebelumnya, di sistem support yang aku ada sebelumnya tuh aku banyak belajar. Apa yang terjadi dengan diriku, aku ngerti hal ini tuh dari sebelumnya. Dan aku terbiasa untuk membangun tim tanpa lihat uangnya. Karena di platform sebelumnya tuh memang gitu, kita cari elang di dalam kedalaman, dan elang itu pada saat dia jadi, itu akan jadi aset selamanya. Jadi itu udah terbiasa. Jadi pada saat tadi aku masih ingat, aku telepon ke HM Senior dengan PD-nya, aku Novelia dari Medan, aku mau tahu tentang kowe dari perspektif kacamatanya HM, gitu ya. Pada saat aku tahu tentang marketing plan-nya, aku udah tahu ini kowe bukan jadi HM baru ngegas. Sebelum jadi HM sudah harus mempersiapkan. Yes. Nah, jadi aku melihat hal itu bahwa aku harus plan. Dan aku bilang ke Pak Benny bahwa, oke, aku mau peningkatan setiap bulannya 20% secara omset. Aku tracking hal itu ya. Waktu aku masih ingat tuh, pada saat aku mulai Pak Ari. 1 bulan, 2 bulan kan gencar ya. Apalagi komisi udah masuk makin gencar ya Pak Ari ya. Pak Benny, Bu, nggak usah buru-buru. Oke. Jangan lebih cepat dari detak jantung bumi. Oke. Tapi dia nggak tahu aku punya planning karena aku mau bangun portfolio aku. Aku belum ngomong. Sampai 3 bulan, just 3 bulan komisi aku buat PowerPoint, total 17 juta. Ini udah bisa jadi bahan jualan. Asik. Untuk bisnis. Nah, baru dia mengerti kan? Dia mengerti hal itu. Nah, oke, jadi aku bukan buru-buru karena aku harus jadi ibu untuk anakku. Aku punya bisnis ya. Aku masih mau do kowe. Semua segmen waktunya ada. Jadi nggak bisa aku di sini leha-leha sana leha, semuanya terbengkalai gitu ya. Aku harus punya, kalau ada case sebenarnya Pak Benny ini gimana? Jadi perbedaan aku mungkin aku nggak tahu yang lainnya, tapi aku gini, tim aku ada case, rata-rata tiap hari ada pertanyaan dari timnya. Aku selalu gini, pertanyaan ini aku nanya Pak Benny. Pertanyaan aku tanya apa? Aku bukan bilang kamu kontak Pak Benny deh. Aku enggak. Oke, nggak jadi tukang pos ya? Enggak. Ibu tampung dulu pertanyaannya, betul. Baru ibu sampaikan supaya ibu juga belajar kan? Betul, 3 bulan ini aku harus banyak belajar. Aku baru tahu kalau begini gimana. Sampai sebenarnya kerjaan aku baru tahu nih HM kan. HM baru tuh bulan lalu nih, Mei, bulan pertama. Aku baru tahu sebenarnya kerjaan HM tuh banyak email gitu kan. Iya. Dulu HM Senior aku suruh aku email sendiri loh. Aku udah disuruh email sendiri. Tapi bagus juga, aku jadi tahu. Ada hal yang aku nggak minta dia, aku langsung email sendiri. Iya. Nah itu jadi aku kalau ada masalah apa, aku cari tahu dulu. Oke, bentar ya, aku cari tahu dulu. Aku nggak mau lempar mereka ke HM ku. Kok nggak, aku nggak ngerti. Yes. Karena aku mau duduk jadi HM. Yes. Jadi di HP itu sudah HP serasa HM. Iya. Belum. Ada cerita di mana ada yang modifikasi gitu. Iya, nanti jawab. Ya, ada. Jadi isinya itu terjadi pada saat itu saya tunggu. Ini tadi poinnya adalah bagaimana SP ya. Nah, aku udah tahu bahwa aku harus membangun tim. Yes. Ya.
Setiap bulannya aku pantau tim aku yang aktif siapa. Udah berapa banyak orang ya. Kalau gini gimana ya. Jadi aku udah pantau. Dan sebenarnya Kowe itu dibanding aku di platform sebelumnya, Kowe itu gampang. Aku hanya lakukan 30% dari effort aku yang ada di sebelumnya. Karena memang kita sebenarnya tough banget. Kita tuh di sana tuh semuanya harus serba bisa gitu loh. Di sini cuma 30% kita udah con begini gitu. Jadi makanya aku bersyukur banget gitu loh ketemu Kowe, first team gitu ya. Kayaknya aku enjoy banget di sini. Takut dia sama aku enjoy banget di sini gitu, kayaknya nggak ada tuntutan gitu loh, happy gitu loh. Aku tuh selalu happy aja gitu sama tim. Sampai aku dikit katain satu ustadz ya. Tim aku udah banyak ustadz. Jadi dia bilang, Cinovel, asal lihat Cinovel tuh happy saja, senyum saja. Oh ya Kak Pak, iya aku perhatiin Nova tuh nggak pernah cemburu, senyum aja, happy Pak. Jadi aku bangun tim aku, ya aku bangun tim aku tuh dari mereka tuh tebing tinggi, ini di tebing tinggi nih, di tebing tinggi ya. Jadi tebing tinggi itu kita rutin sebulan tuh ada berapa kali ya. Aku tuh sebulan minimal pasti 1 kali diundang ke sana ya. Belum jadi SP, belum jadi HM. Belum jadi HM, itu selalu ngomong professional HP. Kalau kita di foto kita professional HP, seolah-olah udah HM gitu, padahal professional HP ya. Kita presentasi gitu ya. Cari momennya, cari strateginya. Makin hari kita makin menemukan feel-nya itu gimana membangun tim di Kowe. Jadi pelan-pelan kita lakukan ini juga, aku kenal banyak orang. Aku tahu siapa yang bisa difokusin. Tujuan aku juga aku mau tahu mereka gitu loh. Kalau enggak aku nggak pernah. Contoh gini, ada orang yang bagus di bawah kita nggak pernah mau sampai ke bawah, nggak pernah lihat mereka. Apa yang terjadi? Orang bagus ini kalau terjadi masalah sama atas ya udah baik. Padahal itu adalah elang. Itu adalah orang yang bisa kita pegang. Tapi kita nggak pernah tahu. Kenapa? Kita terlalu neglect, terlalu udahlah kan itu timnya dia tuh nggak ada urusan denganku. Sorry, waktu HM tuh urusan. Betul nggak? Tapi sekarang kita belum HM. Bagaimana kamu menuju HM itu kamu punya fondasi kuat. Apalagi kita tahu bahwa di Kowe marketing plan-nya itu adalah kelebaran itu penting. Jadi aku tahu bahwa ini harus diperhatikan. Sebenarnya nggak susah kok sebenarnya. Hanya pakai hati aja. Nah, akhirnya hatinya juga nyantel ya. Iya Pak, kalau nggak pakai hati nggak mungkin loh. Pak Benny bilang, kamu dari pagi sampai malam Kowe saja. Aku stres lihat tuh. HM seniorku komplain aku, dia stres lihat timnya dia sibuk Kowe. Aneh ya. Iya. Aku happy aja gitu loh, happy aja, nggak merasa beban, happy ya. Bu, ini ada masalah nih. Kok kenapa ada masalah ini ya? Aku bisa kaji kenapa ya? Oh gini, oh gitu loh. Nah istilahnya aku tahu dari Pak Ari selalu ngomong bahwa perusahaan ini belum lama di Indonesia. Aku bergabung di MLM yang perusahaan dari awal mereka buka sampai sekarang aku masih bersama dengan mereka. Sama dengan Kowe, aku membersamai Kowe untuk bersama-sama tumbuh. Kadang ada hal yang memang tidak bisa kita kontrol, yang memang kita nggak bisa menyalahkan. Kowe belum sempurna, ya memang masih berapa tahun toh. Ya masih baby juga toh. Ya aku mikir sama lah, dulu aku bergabung di perusahaan itu juga banyak chaosnya gitu. Tapi aku bertahan, kenapa? Membersamai perusahaan, bersama-sama bertumbuh menjadi besar gitu. Cakep ya. Oke, nah Bu Novel jadi HM bulan apa ya? Bulan lalu ya? Atau 2 bulan yang lalu? Resminya bulan lalu, Mei menjabat HM resmi. Mei resmi ya menjabat ya. Nah, join Kowe bulan apa? Bulan 8. Bulan 8 Agustus 2024, Mei jadi HM ya. Nah, Bu Novel cerita dong. Jadi Bapak Ibu, ini saya cerita ya. Jadi waktu Bu Novel mau jadi HM itu ada ya tanda kutip miskomunikasi ya, Bu Novel ya. Harusnya Bu Novel itu bisa jadi HM lebih cepat. Kenapa beliau tidak jadi HM? Karena ada terjadi miskomunikasi. Kita pikir net sales kita itu dihitung ke yang 80 gitu. Nah, beliau Bapak Ibu itu secara 80-nya nyampe sebetulnya ya Bu Novel ya. Tapi 80-nya itu nyampe, tapi karena tergabung dengan net sales pribadinya jadinya nggak nyampe gitu. Paham ya maksud saya ya Bapak Ibu ya? Kalau Anda tahu kualifikasi HM ya. Nah, pada saat Ibu mengalami itu ada kekecewaan ya Bu? Terus bagaimana mengatasi kekecewaannya itu? Hal wajar ya kalau kecewa ya. Kenapa namaku nggak dipanggil nih? Diminta, tahun lalu kan masih 60 ya? HM, aku 89 total. Terus udah
udah deg-degan, ada rasa harapan, ada rasa deg-degan, itu semua ada. Tapi pada hari H, nama aku nggak dipanggil. Aku bingung dong. Lah kenapa? Akhirnya cari tahu. Di pull down semuanya, dari 60, timku ada 57. Beda 3. Ya. Kalau beda banyak aku terima lah. 3, dengan aku berpikir bahwa pribadi dan tim itu bareng. Yes. Kenapa aku nggak dipanggil? Aku lebih dari apa yang ditargetkan. Aku nggak pas-pasan gitu loh. Waktu tahu nggak terpanggil, dan memang aku tahu Pak atasan aku juga berusaha untuk naik banding sama kowe ya. Tapi akhirnya jawabannya nggak juga. Ada kecewa, 2 hari kecewa ada. Cuman aku berpikir, aku datang kowe kenapa? Untuk HM atau lebih besar lagi? Aku berpikir bahwa kalau aku hanya karena aku gak naik HM, emang aku udah gagal. Enggak tuh. Aku yakin dengan kemampuan aku. Dan di kowe kan aku bilang tadi gak sesusah yang di platform aku berasa di gampang. Ya udah, aku go on. Aku nanya kembali, oke sekarang udah tahu ini, tapi aku bersyukur juga aku memberi berkat ke banyak orang. Yes. Gara-gara kasus aku, kita jadi ngerti pribadi sama tim itu beda. Iya. Gara-gara kasus aku lebih pantau tim aku lebih sesama pada saat mereka qualifying, jangan bodoh seperti aku langsung di nama pribadi banyak-banyak. Aku lebih berhati-hati dan aku lebih tahu. Tapi justru karena hal ini aku belajar banyak ya. Belajar tentang rasa. Ya, aku nggak mau termakan emosi. Untuk apa aku 2 hari down ya? 1 hari kita bangun, kita boleh memilih untuk tetap happy atau kita memilih untuk sedih. Sama-sama 24 jam lewat. Aku mikir, udah 2 hari boleh kurang mood ya. Aku semua tim aku bapak-bapak 2 orang. Udahlah Novel, kita di belakangmu, go lagi lah. Asik. Ini bapak-bapak ini, aku lagi down, duduk, aku biasanya happy ya. Terus aku lagi duduk gitu. 2 bapak ini berusaha cheer me up gitu loh, dengan caranya mereka yang lucu-lucu gitu loh. Udahlah, seperti aku tuh bro sama mereka gitu loh. Udahlah gitu, seperti bro, padahal aku sis kan gitu. Udah loh, lu punya kita lah gitu loh. Udah, jangan lagi aja gitu loh. Ya, oke. Thank you sih. Walaupun cara kalian lucu-lucu aku bilang. Jadi dari itu aku mikir ya, dengan kata mereka walaupun simple tapi aku cukup membuat aku tuh I have my team. Mereka percaya dengan aku. Oke, let's go again. Aku jalankan, tapi pada saat aku menerima ya, Pak Ari, aku menerima semua yang terjadi. Mungkin semesta lagi mempersiapkan yang lebih besar untuk aku. Yes. Seharusnya aku bulan 1 naik. Tapi oke, aku cari tahu dulu tracking selanjutnya apa yang harus aku lakukan. Oh, berarti aku harus tunggu HM senior aku naik. Gitu ya. Walaupun agak mau tunggu HM senior naik gitu ya. Ya wes, terima loh. Oke. Jangan mikir yang lain-lain, mikir tim guard aja gitu ya. Bulan 1 nggak naik, bulan 2 memang jalannya semesta tuh luar biasa. Bulan 2 itu tim aku tiba-tiba muncul banyak orang. Meeting rame. Aku bilang, ini masa dari mana aja gitu ya. Sampai kita juga, terus itu menyadarkan aku semakin banyaknya orang, semakin kepemimpinanku harus ditinggikan. Iya. Aku harus tahu bahwa aku bagaimana bisa mengkoordinasi tim aku untuk mereka juga bisa happy bersama, cuan bersama di sini. Ya, sampai aku punya tagline karena aku mungkin pengaruh dari platform sebelumnya, aku kadang merasa tertekan ya di dalam lingkungan sosial itu. Tapi di sini tuh sampai aku punya tagline gini, apapun profesimu semua orang bisa cuan di kowe. Aku merangkul semua profesi bisa masuk ke dalam kowe. Nah dari sana aku mulai lanjut ke perjalanan itu. Memang benar, aku tidak naik pada saat itu bukan berarti hal yang buruk. Yes. Dengan aku tidak naik saat itu, tim aku sekarang sudah banyak calon HM yang akan naik. Ya, bulan lalu aku ada 2 qualifying HM, bulan ini aku ada 1 qualifying HM. Mantap. Ada semua persiapan ya, artinya fondasi kuat, maka itu akan terjadi. Coba hari itu mungkin kalau aku buru-buru naik, bisa jadi fondasi aku belum kuat. Yes. Tapi karena aku diberikan waktu lebih lama dan aku menerima, it's okay. Karena seorang yang hebat itu, seorang yang sukses bukan karena sekali dia sukses, tapi dia berkali-kali dia bisa lakukan kesuksesan.
Itu buat diakui sebagai orang sukses. Aku berpikir bahwa I can. Mau dikasih gimana pun aku bisa. Oke, kita lakukan lagi. Dengan strategi yang berbeda, dengan persiapan tim yang berbeda, aku kerahkan tim aku lebih mantap lagi, kekompakan yang lebih mantap lagi, happy semuanya. Ya, aku sampai amazed dengan tim aku yang kita buat meeting itu, ada yang kita nggak suruh dia lakukan itu, otomatis dia duduk di tempat IT, dia lakukan itu. Amazing gitu loh. Ada semua satu hati. Yes. Satu hati itu ada gitu. Aku merasa aku happy. Iya. Ya, waktu naik HM semua, Cik kamu udah naik belum? Belum, sabar gitu. Semua tunggu aku naik gitu ya. Aku sudah sabar gitu ya. Misalnya aku happy mereka tuh kita naik HM tuh dengan setiap orang bersuka cita. Yes. Ya. Yes. Dan aku juga bersuka cita tim aku akan naik HM ya 3-4 bulan lagi akan ada new HM di tim aku ya. Nah, itu mempersiapkan lah. Semua ada tentang persiapan. Yes. Tepuk tangan buat Bu Novel. Bu, pertanyaan terakhir nih ya, Bapak Ibu ya, pertanyaan terakhir. Kira-kira dari sepanjang perjalanan Ibu, terus ada kekecewaannya, happy-nya juga. Kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan ke teman-teman gitu ya, tentang bagaimana menjalankan Kowe ini? Silakan Bu. Iya. Iya, betul. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? Kalau kita melihat Bu Novel ya, Bapak Ibu ya, beliau ini sosok wanita tangguh, betul ya, Bapak Ibu ya, gitu. Beliau membangun bisnisnya secara mandiri. Beliau mempersiapkan hal-hal yang sebelum hal itu terjadi. Ada kekecewaan, diterima, tapi dijalani, ambil positifnya, jalani lagi. Ya kan? Orang sukses kan selalu seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kegagalan pasti ada, tapi dijalani. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa pesan-pesan Ibu dah? Apa pesan-pesan Ibu buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai bisnis Kowe atau sudah lama jalanin Kowe tapi kok begitu-begitu aja gitu. Menurut Ibu apa pesan-pesannya? Pesan-pesan terakhir di meeting ini ya. Iya. Gawat kalau tidak dilanjutkan ya gitu. Iya, bahaya. Mungkin pertama bersyukur dulu dengan peluang yang ada. Sampai sekarang aku di dunia bisnis tuh lebih dari 20 tahun lebih ya. Aku belum ketemu dengan peluang yang seperti ini. Aku di prospek banyak orang mau asuransi kah, HMLM kah gitu ya. Mau buat bisnis, kita mau buat bisnis bareng lah sama temanku. Aku nggak melihat bisnis seperti ini yang gampang. Omsetnya kecil, bisa cuannya gede. Dan mungkin bagi aku nggak tahu apakah teman semua familiar atau enggak, tapi aku tuh jualnya jual konsep. Aku nggak jual produk. Aku jarang sekali ngomong ke orang, galonmu berapa ya? Sebulan berapa ya? Aku nggak pernah. Ya, aku jual konsep. Pada saat kita jual konsep, dia mau pakai Kangen Water sekalipun, lengser. MW, lengser. Karena mereka maunya apa? Aku bilang dia pakai merek A, B, C sampai Z. Itu kasih kamu cuan nggak? Nggak ada. Beli filternya iya. Servisnya gimana? Kenapa di hari ini di Kowe everything conclude, semuanya udah ada semuanya. Aku sampai sekarang nggak pernah ke rumah customer aku loh. Aku nggak pernah ke rumah customer aku ikut teknisi gitu, aku nggak. Aku percaya dengan semuanya udah disediakan apa adanya gitu ya. Dan aku hanya lakukan bagian aku adalah meng-grooming tim aku. Tim aku tuh harus merasa bahwa mereka punya aku. Aku mau menjadi seperti pilarnya tim aku. Yes. Apapun yang terjadi, ada aku. Aku membangun itu untuk tim aku merasa bahwa aku aman di timnya Novel. Nah itu bangun seperti ini tidak bisa 1-2 hari. Itu bukan pakai teori, tapi itu adalah dengan membersamai. Pada saat mereka punya masalah, sekecil apapun itu, aku mau mendengar. Yes. Pertama mungkin konsultasi itu penting nggak? Penting. Kadang makin lama di bisnis ini kita makin merasa bahwa kita tahu segalanya. Tapi padahal ada hal-hal yang kita masih belum tahu. Cari tahu itu nggak ada salahnya. Ada hal yang mungkin aku udah tahu, tapi aku kayak ragu, aku nanya lagi ke Pak Ari. Sekarang SM kita Pak Andoyo, aku nanya lagi Pak Andoyo. Aku udah tahu, tapi kayaknya aku ragu gitu loh. Daripada keraguan itu menghambat perjalananku, bagus aku double check sama yang ngerti. Walaupun mereka mungkin nggak, kok ibu masih nggak ngerti? Nggak apa-apa Pak, aku memang nggak ngerti. Daripada aku sok tahu,
Aku sih lebih bagus begitu ya. Nggak usah sok tahu, aku belum. Aku merasa banyak hal aku masih tahu culture-nya Kowe itu seperti apa. Dan selalu kosongkan gelas deh. Ya aku sekarang udah HM, aku tetap sama tim aku tuh nggak merasa bahwa mereka yang ini HM baru, HM. Gak usah HM baru gitu loh. Karena aku pengen orang menilai aku tuh dari kualitas aku, bukan dari jabatanku. Kita respect sama orang bukan karena jabatan dia, tapi karena karakter dia. Yes. Aku melihat, aku tahu ini udah lama ya. Jadi maka aku bilang kalau kita hanya gila jabatan itu adalah level leadership paling awal dan sangat rendah sekali. Kita mau dihargai orang tuh karena kualitas dan kita membersamai dia sama-sama di bisnis ini. Nah aku bilang sama mereka, semua orang bisa cuan di Kowe. Yes. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Yeah. Kadang kita nggak bisa maksa semua tim kita tuh berjalan sama seperti itu. Dan kita harus terima bahwa ada yang speaknya lebih lambat, is okay gitu. Iya. Tapi kita tetap bersama, kita nggak tinggalin dia. Cuma waktu kita tidak terlalu banyak ikut dia. Dengar sampah-sampah dari tim kita, jangan semua masukin ke hati. Kok tim aku gini masalah, ini tim masalah, itu tim masalah. Susah ya Kowe loh. Kok susah, kok lu yang ikutin susah? Aku selalu cari gimana mempermudah mereka, gimana mindsetnya lebih mudah gitu. Itu tugasku. Bagaimana tim aku merasa Kowe itu nggak susah, gampang. Tugas aku yang lakukan itu. Cari gimana caranya biar mereka merasa gampang. Yes. Pada saat itu terjadi, tim akan happy-happy aja. Ketemu tantangan pun nggak merasa ini seperti wah. Karena kita menjadi penengahnya, menetralisir hal yang terjadi. Iya. Apapun yang terjadi, kita bersama-sama dan satu tim. Karena di Kowe rentan banget ya, level 2 udah gak dapat duit, level 3 gak dapat duit, level 4 gak dapat duit. So what gitu loh. Banyak orang udah gak peduli gitu. Pada saat kita menggunakan hati kita saja, level keempat, level kelima ini orang potensi, dan dia tahu kita bersama dengan mereka. Dia tidak akan kemana-mana. Yes. Dia tetap bersama dengan kita. Oke. Berikan aplaus untuk HM Novel. Bu Novel, terima kasih banyak Ya, Pak. atas kesempatannya sudah diundang dari Medan jauh-jauh Bapak Ibu gitu ya. Kita belajar banyak ya Bapak Ibu ya. Untuk itu mari kita akan belikan aplaus sekali lagi buat HM Ibu Novel Alam. Thank you semuanya, Terima kasih. thank you. Silakan Bu Ya, Novel. thank you. Oke. Oke. Masih kurang sama Bu Novel? Nanti Bu Novel habis ini buat seminar harganya 14 juta. Ya. Transfer ke saya dulu. Bercanda Bapak Ibu ya. Nanti kita akan adakan lagi. Pak Ari, ini aku dapat info Mbak Prita mau Mulai. ngobrol ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita sudah belajar bersama-sama dari Bu Novel gitu ya. Leader yang mandiri. Kita pasti udah dapat insight poin-poinnya Bapak Ibu. Dan orang seperti Bu Novel di luaran sana banyak. Tinggal siapa yang menemukannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita beruntung sekali leader kita, GM kita sedang berada di Tanah Suci sekarang. Beliau sedang menunaikan ibadah haji. Dan kita simak dulu kata-kata beliau langsung dari Tanah Suci ya Bapak Ibu ya. Kita persilakan. Betul ya? Bentar Mas, lagi nunggu join. Oh, belum join. Oke. Ah. Oke. Kita tunggu ya. Kuis boleh? Oh, ada kuis. Kuis hadiahnya apa Bu Kidung? Senyuman dari Kidung kurang ya. Jadi deh, Pak Ari bikin 3 kuis. Nanti hadiahnya akhir acara bisa minta ke Kidung. Oh, udah masuk Mbak Prita. Ah, ya sudah. Berarti antara niat nih enggak kasih hadiahnya. Oke, Bapak Ibu, mari kita sambut GM termuda di Kowe Indonesia, Ibu Prita Desika. Dari Halo semuanya, Mana Dek? kedengeran suaranya? Halo, selamat pagi. Halo, apakah terdengar suaranya teman-teman? Kedengaran Bu? Hai, apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Prita baru sampai di Mina, baru sampai di Maktab, sebentar lagi
kita akan menjalani prosesi rangkaian dari haji. Doain ya teman-teman ya, semoga lancar. Kita deg-degan nih karena this is first time. Lumayan prosesnya lumayan banyak juga ya. Ini baru datang juga banyak orang dari negara-negara lain. Terima kasih sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada PIC Pak Ari Agung dan Bu Novelia yang jauh-jauh dari Medan nih. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hari dan sharing sama kita. Jadi teman-teman, kesimpulan dari kita setelah belajar bersama Pak Ari dan Bu Novelia, kita hari ini telah belajar bersama menjadi tentang leader yang mandiri ya semua ya. Mari kita renungkan sejenak. Kadang dalam perjalanan kita di dunia jaringan seperti ini, kita suka ngerasa lelah dikejar, mungkin lelah kayak penolakan, lelah orang banyak PHP gitu ya. Justru sebenarnya titik-titik itulah jiwa seorang pemimpin diuji teman-teman. Leader yang mandiri itu bukan yang nggak pernah jatuh, tapi mereka yang bangkit setiap kali terjatuh. Bukan cuma yang nunggu motivasi dari luar, tapi yang bisa nyalain apinya meski sekelilingnya gelap. Jadi otomatis kita tahu kapan kita bisa up lagi, kapan kita ngerasa down, silahkan take your time, kapan kita mampu up lagi. Itu adalah leader yang sejati teman-teman ya. Nah, bukan yang cuman dan dia percaya langkah-langkah kecilnya dia itu bakalan jadi lompatan besar, bisa besok, bisa kapan gitu ya. Cuman intinya dia nggak boleh nyerah. Itulah leader sejati. Jadi teman-teman, kita harus tahu kalau kita semua itu punya potensi besar. Kita semua ya, semua yang duduk saat ini di morning meeting, semua yang sekarang duduk di short quarter, semua yang hadir dari pagi, jalan dari jam 5 pagi, dari subuh, jalan dari Bekasi, Tangerang, gitu ya, dari Alam Sutra, dari Sentul. Kita semua punya potensi teman-teman. Dan tapi potensi itu nggak berarti kalau kita nggak melangkah, ya. Nah, makanya teman-teman jadilah pemimpin atas waktu kita, atas pikiran kita, atas komitmen kita. Ingat, kita juga harus terus belajar. Jadi, kalau kita sudah punya ilmu di luar sana, masuk ke dalam kelas kowe, masuk ke dalam morning meeting kowe, kosongkan gelas, kosongkan pikiran, kita belajar dari nol lagi. Kita harus terus berjuang dan kita harus setia pada proses. Kenapa sih harus seperti itu? Karena teman-teman, kita tahu kowe itu unique business ya. Kita tekankan sekali lagi, kowe itu adalah bukan hanya sekedar bisnis biasa, dia adalah wasilah. Wasilah apa? Wasilah yang bisa membuat kita membantu ribuan orang di luar sana yang mungkin sedang mencari bisnis seperti apa yang akan mampu berubah hidupnya. Nah, jadi teman-teman ya, di kowe bukan hanya sekedar closing, bukan hanya sekedar key-in, bukan hanya sekedar net sales, tapi juga bertumbuh. Bukan hanya angka, tapi kita juga harus punya makna. Nah, penutup dari Frida teman-teman, kalau bukan kita yang memimpin hidup kita sekarang, siapa lagi? Kalau misalkan bukan sekarang kita mulai, kapan lagi? Jadi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas hatinya hari ini. Mari kita mulai hari ini dengan hati yang kuat, langkah yang mantap. Selamat menjemput rezeki teman-teman ya. Oh iya, Prita belum ucapin terima kasih ya kepada teman-teman yang luar biasa banget kemarin perjuangannya dan akhirnya kita achieve rekod ya, break the record. Tepuk tangan dong teman-teman, kita achieve di 3.000 pertama ya, keren banget, seneng banget. Prita dari kejauhan melihat angka sampai netesin air mata yang nggak berhenti. Prita doa buat teman-teman semua, buat perubahan hidup kita. Kalau hidup kita sudah bagus, kita bisa mampu untuk berubah hidup orang lain lebih dan lebih baik lagi. Wah, kita senang banget. Semoga teman-teman jadi jutawan kowe ya. Semua pada naik helikopter. Nanti Mbak Kidung, Pak Ari tolong siapin helipad ya. Nanti semua orang kowe datang morning meeting pakai helipad di atas. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Izinkan kita untuk siap-siap dulu sebentar lagi mau jalan ke Arafah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Brita dan selamat menunaikan ibadah haji. Oke, Bapak Ibu, sebagai penutup acara ini kita yel-yel dulu ya, Bapak Ibu ya. Kayaknya kita perlu berdiri dulu ya, Bapak Ibu. Saya nggak pernah nih yel-yel begini. Dalam sejarah pertama kali dalam hidup.
Kayaknya saya panggil yang memimpin. Nggak, Bapak Ibu nanti saya akan bilang kowe Indonesia. Saya akan bilang siapa kita, Bapak Ibu sebut kowe Indonesia, gitu ya. Kita akan ulangi 3 kali ya. Misalnya saya siapa kita, Bapak Ibu, kowe Indonesia. Siapa kita, kowe Indonesia. Siapa kita, kowe Indonesia. Setelah itu saya akan bilang New Vision. Gimana sih? Saya nggak pernah ya. New Vision, terus Bapak Ibu bilang 5.000 unit, bisa. Oke ya, Bapak Ibu ya? Siap? Siapa kita? Kowe Indonesia. Siapa kita? Kowe Indonesia. Siapa kita? Kowe Indonesia. New Vision, 5.000 unit, bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya.